Para pria, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, meskipun sudah berusaha makan sehat, vitalitas, energi, atau hasrat seksual Anda tidak sama lagi setelah usia 60? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa buah yang Anda konsumsi setiap hari dengan niat baik justru dapat merusak kesehatan pria Anda? Saya Dr. Elena Castillo. Dengan pengalaman puluhan tahun, saya memahami tantangan unik di tahap kehidupan ini. Misi saya adalah menjadi sekutu Anda, memberikan kebenaran yang lugas dan saran praktis agar Anda dapat kembali mengendalikan kesehatan Anda dengan bijaksana dan percaya diri. Merasa frustrasi seperti ini memang wajar. Banyak pasien saya, pria di atas 70 tahun, percaya bahwa kehilangan energi, kesulitan berkonsentrasi, atau penurunan gairah seksual merupakan bagian tak terelakkan dari penuaan. Padahal itu tidak benar. Kenyataannya, apa yang kita makan memiliki dampak besar pada perasaan dan cara hidup kita. Hari ini, kami akan mengungkap rahasia penting tentang buah-buahan. Buah mana yang harus dihindari, dan buah mana yang harus dikonsumsi untuk menjaga kekuatan, vitalitas, dan vitalitasnya. Biar saya jelaskan, teman-teman. Kuncinya bukan menghilangkan buah, tapi memilih cara kita mengonsumsinya. Disinilah letak jebakannya, buah kalengan dalam sirup. Meskipun tampak tidak berbahaya, kaleng-kaleng ini mengandung gula tambahan. Kita bicara tentang sirup jagung fruktosa tinggi atau jus konsentrat yang merupakan bom glikemik. Saat Anda mengonsumsinya, kadar insulin Anda meningkat tajam. Peningkatan insulin yang drastis ini merupakan pemicu peradangan yang kuat, terutama di arteri Anda. Pembuluh darah Anda, yang vital untuk membawa energi ke seluruh tubuh dan organ vital pria, rusak menjadi kaku dan kurang efisien akibat peradangan kronis akibat gula. Kerusakan arteri ini secara drastis mengurangi produksi oksida nitrat. Mengapa ini begitu penting? Ini adalah molekul kunci yang merelaksasi dan melebarkan pembuluh darah Anda, memungkinkan aliran darah yang optimal. Untuk fungsi ereksi ini sangat penting. Tanpa oksida nitrat yang cukup, aliran darah vital ke penis akan terganggu, sehingga mempertahankan ereksi yang kuat menjadi tantangan. Lebih lanjut, rangkaian peristiwa ini, lonjakan insulin, peradangan arteri, dan penurunan oksida nitrat menciptakan lingkungan hormonal yang tidak menguntungkan yang secara langsung memengaruhi kadar testosteron Anda. Pola makan. Tinggi gula olahan berkaitan langsung dengan penurunan testosteron. Berkurangnya testosteron berarti berkurangnya energi, berkurangnya hasrat, dan berkurangnya gairah vital pria. Lain kali Anda melihat kaleng buah persik atau pir dalam sirup, pertimbangkan dampak diam-diam ini. Apa yang tampak seperti makanan penutup yang tidak berbahaya bisa jadi menyabotase vitalitas dan performa intim Anda. Nah, sekarang saya akan memandu Anda ke kelompok makanan lain yang sering dianggap sebagai pilihan sehat untuk camilan cepat, buah-buahan kering. Buah-buahan ini tampak tidak berbahaya, bahkan bergizi, tetapi mengandung risiko yang cukup besar bagi vitalitas pria Anda. Bayangkan sebuah anggur, berair dan kaya air. Ketika kita mengeringkannya untuk dijadikan kismis, kita menghilangkan hampir semua airnya. Yang tersisa hanyalah versi gula alaminya yang sangat kecil namun sangat pekat. Hal yang sama berlaku untuk kurma, buah ara kering, atau aprikot. Rasanya seperti memiliki 10 buah anggur seukuran satu buah kismis. Konsentrasi gula yang tinggi ini, meskipun alami, memicu respons glikemik yang sangat mirip dengan gula olahan. Saat Anda mengonsumsinya, kadar gula darah Anda melonjak dengan cepat, dan pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk mengendalikannya. Seperti yang telah kita bahas, lonjakan insulin yang sering terjadi ini merupakan serangan langsung terhadap kadar testosteron Anda yang mendorongnya turun. Namun masih ada lagi, banyak buah kering komersial, terutama yang berwarna cerah atau bertekstur sempurna, diolah dengan sulfit. Senyawa ini digunakan sebagai pengawet untuk mempertahankan warna dan memperpanjang masa simpan, tetapi bisa menimbulkan masalah. Selain itu, beberapa varietas disemprot dengan minyak sayur berkualitas rendah untuk mencegah penggumpalan. Sulfit, khususnya, dapat mengganggu penyerapan mineral yang sangat penting bagi kesehatan pria, seng. Seng sangat penting untuk produksi testosteron, kesuburan, dan fungsi kekebalan tubuh. Jika tubuh Anda tidak dapat menyerap seng secara efisien karena adanya sulfit, meskipun pola makan Anda kaya akan mineral ini, kadar testosteron Anda akan terganggu. Ini adalah pukulan ganda. Gula dalam buah kering secara langsung menurunkan testosteron, dan sulfit menyabotase penyerapan nutrisi penting untuk produksinya.
Hal ini menciptakan lingkaran setan defisiensi dan vitalitas rendah. Sama seperti buah kering yang bisa menjadi jebakan tersembunyi, ada makanan lain yang, meskipun memiliki reputasi sehat, patut dicermati lebih dekat dalam konteks kesehatan hormonal pria. Salah satu contoh paling jelas adalah pisang. Pisang telah lama dikenal karena kandungan kaliumnya, yang penting untuk fungsi otot. Banyak yang menganggapnya sebagai camilan sempurna setelah berolahraga. Namun, kita sering mengabaikan kandungan gula sederhananya, terutama saat matang. Bayangkan pisang dengan bintik-bintik coklat. Rasa manisnya tak terbantahkan. Tanda bahwa pati telah diubah menjadi gula. Masuknya gula secara cepat ini menyebabkan peningkatan tajam kadar glukosa darah Anda. Pankreas Anda, sebagai respons, melepaskan insulin dalam jumlah yang signifikan. Dan di sini kita kembali ke efek domino. Insulin yang tinggi dikenal sebagai penekan testosteron. Bagi seorang pria yang ingin mengoptimalkan vitalitas dan energinya, mengonsumsi pisang matang begitu saja, mungkin sebagai sarapan cepat atau penambah energi sebelum berolahraga, secara paradoks justru dapat berkontribusi pada perasaan jatuh atau kelelahan setelahnya, atau kesulitan mempertahankan fokus dan semangat. Yang dibutuhkan tubuh bukanlah energi berkelanjutan yang dibutuhkan tubuh Anda, melainkan lonjakan yang diikuti oleh penurunan drastis. Namun kisah pisang lebih dari sekadar lonjakan insulin. Pisang kaya akan triptofan, asam amino yang diubah tubuh menjadi serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang penting untuk suasana hati dan kesejahteraan. Tetapi kelebihan atau ketidakseimbangan dengan neurotransmitter lain dapat berdampak negatif pada vitalitas pria. Kita bisa jatuh ke dalam kondisi ketenangan yang berlebihan hingga mendekati apatis, kurangnya motivasi, dan bahkan penurunan hasrat dan dorongan seksual. Seolah-olah tubuh menerima sinyal yang mengatakan, semuanya baik-baik saja, rileks. Padahal yang sebenarnya dicari pria yang mengoptimalkan testosteronnya adalah kondisi kewaspadaan, energi, fokus, dan dinamisme. Relaksasi yang oleh sebagian orang dikaitkan dengan pisang, dalam konteks dorongan pria, dapat diartikan sebagai penurunan dorongan dan ketajaman mental, yang sangat penting untuk performa optimal. Namun, bukan hanya lonjakan gula atau kelebihan serotonin yang dapat menghambat vitalitas pria secara maksimal, ada unsur-unsur lain dalam pola makan kita yang bertindak lebih berbahaya, merusak keseimbangan hormon. Mari kita bahas sesuatu yang banyak orang anggap sebagai buah yang sehat dan aman, anggur. Anggur, terutama yang ditanam secara konvensional, sayangnya merupakan salah satu buah yang paling sering disemprot. Bayangkan buah anggur yang sempurna dan berkilau yang kita lihat. Di balik penampilan itu, seringkali terdapat penggunaan pestisida yang intensif. Dan disinilah letak masalah bagi kesehatan pria. Banyak dari pestisida ini bertindak sebagai apa yang kita sebut xenoestrogen. Apa itu xenoestrogen? Bayangkan tubuh Anda memiliki kunci khusus untuk hormon seperti testosteron dan estrogen. Xenoestrogen seperti kunci rangka palsu yang dapat masuk ke dalam kunci yang seharusnya untuk estrogen. Dengan demikian, mereka mengaktifkan reseptor tersebut, mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa terdapat lebih banyak estrogen. Ini adalah pemalsuan hormon. Bagi tubuh pria hal ini sangat bermasalah. Ketika xenoestrogen mengaktifkan reseptor ini, mereka bersaing langsung dengan testosteron alami Anda. Ini adalah pertarungan diam-diam untuk memperebutkan ruang. Testosteron, yang penting untuk libido, dorongan, dan kekencangan ereksi, mendapati reseptornya sendiri terisi atau berkurang responsnya oleh gangguan estrogen ini. Hasilnya adalah ketidakseimbangan. Tubuh Anda, meskipun memproduksi testosteron, tidak dapat menggunakannya secara efektif karena pengganggu ini. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai penurunan hasrat seksual, libido yang tidak seperti biasanya, atau kesulitan mempertahankan ereksi dengan tingkat kekencangan yang diinginkan. Ini bukan karena kurangnya minat atau masalah psikologis, melainkan perubahan biokimia yang halus. Terus-menerus mengonsumsi anggur yang mengandung zat-zat ini mungkin berkontribusi pada perasaan tidak 100% bugar dalam hal seksual dan vital. Saya tidak menyarankan Anda untuk meninggalkan anggur sepenuhnya, sama sekali tidak. Yang ingin saya tekankan adalah pentingnya asal dan budidayanya. Jika anggur merupakan bagian dari pola makan Anda, pertimbangkan pilihan organik sebisa mungkin. Dengan memilih buah yang ditanam tanpa pestisida sintetis, Anda melindungi keseimbangan hormon dan, dengan demikian, vitalitas Anda. Namun, jangan hanya fokus pada apa yang harus dihindari.
Mari kita bahas buah-buahan yang bisa kita nikmati, sekutu sejati bagi kesehatan pria. Mari kita anggap mereka sebagai pahlawan super alami, yang kaya akan nutrisi yang melawan peradangan, menyeimbangkan hormon, dan secara alami meningkatkan energi dan libido. Mari kita mulai dengan anti-estrogen alami yang ampuh, atau yang secara langsung mendukung produksi testosteron. Bayangkan buah beri, blueberry, raspberry, strawberry. Buah beri ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan antioksidan, terutama antosianin, yang melawan kerusakan sel dan memodulasi aktivitas estrogenik, sehingga mendorong keseimbangan hormon yang lebih baik. Permata lainnya adalah buah delima. Buah kuno ini telah diteliti kemampuannya untuk mengurangi stres oksidatif dan memengaruhi kadar testosteron secara positif. Segelas jus delima alami tanpa tambahan gula, awet menjadi cara yang menyegarkan dan ampuh untuk mendukung vitalitas Anda. Senyawa bioaktifnya meningkatkan aliran darah, yang penting untuk kesehatan kardiovaskular dan fungsi ereksi yang optimal. Bayangkan, di dapur Anda smoothie pagi. Anda menambahkan segenggam blueberry segar, beberapa biji delima, dan mungkin bayam. Anda menciptakan ramuan vitalitas. Ini bukan pil ajaib, melainkan akumulasi pilihan-pilihan kecil dan sadar yang menyehatkan tubuh dan pikiran. Kelompok lain yang patut diperhatikan adalah buah-buahan sitrus, seperti jeruk dan grapefruit. Kaya akan vitamin C, buah-buahan ini tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga berperan penting dalam produksi hormon, termasuk testosteron. Vitamin C merupakan kofaktor penting dalam berbagai reaksi enzimatik dalam tubuh dan membantu mengurangi kadar kortisol, hormon stres, yang jika meningkat secara kronis dapat menekan produksi testosteron. Melanjutkan perjalanan nutrisi yang menarik ini, mari kita kembali ke harta karun biru kecil itu. Blueberry. Antosianinnya, yang bertanggung jawab atas warnanya yang pekat, merupakan perisai sejati bagi pembuluh darah kita. Antosianin tidak hanya melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif, tetapi juga meningkatkan elastisitasnya dan mendorong sirkulasi darah yang lancar dan kuat. Aliran darah yang optimal ini sangat penting bagi setiap bagian tubuh kita, mulai dari jantung hingga jaringan yang membutuhkan oksigen dan nutrisi, dan tentu saja, otak. Dengan menutrisi otak, blueberry berkontribusi pada ketajaman mental yang lebih baik, daya ingat yang lebih tajam, dan suasana hati yang lebih seimbang. Sinergi antara sirkulasi yang baik dan aksi antioksidan yang kuat, inilah yang menghasilkan manfaat nyata bagi pikiran dan tubuh. Namun gudang alam sangatlah luas. Pertimbangkan sayuran silangan seperti brokoli, kembang kol, dan kubis Brussels. Meskipun tidak semewah buah-buahan, sayuran ini merupakan pilar penting bagi keseimbangan hormon pria. Sayuran ini mengandung senyawa seperti indole 3-karbinol, E3C, dan sulforafan, yang bertindak sebagai pembersih hormon. Apa artinya ini? Sayuran ini membantu hati memetabolisme estrogen lebih efisien, mengubah bentuk estrogen yang kurang diinginkan menjadi bentuk yang lebih jinak dan lebih mudah dihilangkan. Proses ini penting karena kelebihan estrogen atau metabolisme yang tidak efisien dapat berdampak negatif pada kadar testosteron. Sama seperti sayuran silangan yang menjaga keseimbangan estrogen, ada juga sekutu lain di kerajaan tumbuhan yang secara langsung memengaruhi produksi dan perlindungan testosteron. Hari ini saya ingin membahas buah yang sederhana namun luar biasa ampuh, kiwi. Kecil, hijau, dan penuh kehidupan, kiwi adalah permata nutrisi sejati, terutama untuk kesehatan pria. Keunggulan utamanya adalah kandungan vitamin C yang mengesankan. Vitamin C bukan sekadar antioksidan generik. Dalam konteks testosteron, vitamin C merupakan nutrisi esensial. Bayangkan vitamin C sebagai arsitek atau insinyur utama pabrik hormon. Vitamin C sangat penting untuk sintesis testosteron, memastikan proses produksi berjalan efisien. Selain produksi, vitamin C memainkan peran penting dalam melindungi sel Leydig yang terletak di testis. Sel-sel ini adalah pabrik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan testosteron. Vitamin C melindungi sel-sel tersebut dari kerusakan oksidatif, sejenis stres yang dapat mengganggu fungsi dan, akibatnya, produksi hormon. Vitamin C seperti memberi mereka perisai yang kuat agar mereka tetap bekerja dengan kapasitas penuh. Namun keajaiban kiwi tidak berhenti di situ. Buah ini juga mengandung enzim unik yang disebut actinidin. Enzim ini merupakan sekutu yang fantastis bagi pencernaan kita. Anggaplah actinidin sebagai master of ceremony dalam sistem pencernaan kita, yang memfasilitasi pemecahan protein dan, yang terpenting,
meningkatkan penyerapan mineral yang vital bagi kesehatan pria. Saya secara khusus merujuk pada seng dan magnesium. Seng merupakan pilar fundamental bagi produksi testosteron dan kunci kesehatan prostat, sementara magnesium, yang sering diremehkan, terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk sintesis hormon, kualitas tidur, dan manajemen stres. Tubuh yang menyerap nutrisi dengan baik adalah tubuh yang lebih kuat dengan keseimbangan hormon yang lebih baik. Mengonsumsi kiwi setiap hari, baik untuk sarapan, sebagai camilan, atau dalam smoothie, adalah cara sederhana dan lezat untuk meningkatkan proses vital ini. Kini, izinkan saya memandu Anda ke permata alam lainnya, buah menyegarkan yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan rahasia luar biasa untuk vitalitas pria, semangka. Ya, buah musim panas yang manis dan segar ini lebih dari sekadar hidangan penutup yang menghidrasi. Sains mengungkapkan bahwa semangka merupakan sumber alami yang luar biasa dari senyawa yang disebut L-citrulline. L-citrulline adalah asam amino non-esensial yang, begitu masuk ke dalam tubuh kita, mengalami transformasi yang menakjubkan. Bayangkan sebuah proses alkimia internal. L-citrulline diubah menjadi L-arginin. Dan disinilah letak sebagian besar kekuatannya bagi kesehatan seksual pria. L-arginin adalah prekursor langsung oksida nitrat, sebuah molekul yang memainkan peran kunci dalam fisiologi kardiovaskular kita dan, oleh karena itu, dalam fungsi ereksi. Oksida nitrat berperan sebagai konduktor yang mengarahkan relaksasi pembuluh darah. Ketika kadar oksida nitrat optimal, arteri akan melebar, memungkinkan aliran darah yang lebih banyak dan efisien. Proses ini sangat penting untuk mencapai ereksi yang kuat dan tahan lama. Proses ini penting untuk memastikan aliran darah yang lancar ke jaringan cavernosa penis, yang memfasilitasi respons fisik terhadap gairah seksual. Hal yang luar biasa tentang semangka adalah ia menawarkan mekanisme ini dengan cara yang sepenuhnya alami dan aman. Kita tidak sedang membicarakan larutan kimia buatan, melainkan anugerah langsung dari alam yang mendukung fungsi intrinsik tubuh kita. Biar syukir semafak redali menus pananan kita, baik sebagai smoothie pagi, camilan menyegarkan di sore hari, atau bahkan dalam salad dengan sedikit keju feta dan daun mint, merupakan strategi yang lezat dan efektif untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengoptimalkan saluran air internal yang sangat penting bagi vitalitas. Pendekatan holistik ini mengingatkan kita bahwa dapur kita seringkali merupakan apotek terbaik kita. Jika semangka menawarkan kita jalan menyegarkan menuju vitalitas pembuluh darah, alam memiliki permata lain yang patut kita perhatikan karena khasiatnya bagi kesehatan pria, buah delima. Dengan bijinya yang berwarna cerah dan sari buahnya yang berwarna merah tua, buah delima adalah sumber nutrisi yang luar biasa, ramuan sejati bagi pembuluh darah kita dan, lebih sejauh lagi, bagi kesehatan seksual kita. Rahasianya terletak pada zat-zat istimewa yang disebut punicalagen. Zat ini merupakan antioksidan tumbuhan yang luar biasa ampuh, penjaga sejati keremajaan dan elastisitas arteri kita. Fungsi utamanya adalah melawan stres oksidatif, suatu proses korosi internal yang terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara radikal bebas, molekul berbahaya, dan kemampuan tubuh kita untuk menetralkannya. Ketidakseimbangan ini dapat merusak sel-sel, termasuk sel-sel yang membentuk dinding pembuluh darah kita, sehingga membuatnya kurang fleksibel dan rentan terhadap penumpukan plak. Dengan mengurangi stres oksidatif ini, punicalagin dalam buah delima melindungi integritas dinding pembuluh darah kita, meningkatkan kesehatan, elastisitas, dan kemampuannya untuk melebar dengan baik. Dan, seperti yang telah kita bahas, kesehatan pembuluh darah yang optimal merupakan landasan fungsi ereksi yang baik. Sistem peredaran darah yang sehat berarti aliran darah yang efisien, vital untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat. Namun manfaat buah delima tidak berhenti di situ. Beberapa studi ilmiah telah mulai mengungkap potensi dampak langsungnya terhadap fungsi ereksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jus buah delima secara teratur, yang kaya akan antioksidan kuat ini, dapat meningkatkan respons ereksi pria secara signifikan, menawarkan alternatif alami. Lebih lanjut, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa buah delima dapat memengaruhi kadar testosteron, hormon pria terpenting, yang krusial tidak hanya untuk libido dan fungsi seksual, tetapi juga untuk energi, massa otot, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini merupakan sinergi yang sempurna, melindungi pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan berpotensi mengoptimalkan kadar hormon.
Bayangkan menambahkan permata kecil ini ke dalam salad Anda, segelas jus alami di pagi hari, tanpa tambahan gula, atau sebagai lauk yang menyegarkan. Ini adalah cara yang lezat dan ampuh untuk menyehatkan tubuh, memperkuat sistem yang berkontribusi pada kehidupan yang utuh, dan seksualitas yang bergairah. Delima menawarkan segudang manfaat yang jauh melampaui rasanya yang lezat, bertindak sebagai sekutu alami sejati bagi vitalitas pria. Singkatnya, kita telah membahas bagaimana buah delima, dengan kandungan antioksidannya yang kuat, tidak hanya mengoptimalkan kesehatan pembuluh darah yang krusial untuk ereksi yang kuat, tetapi juga dapat meningkatkan fungsi ereksi dan kadar testosteron, menawarkan jalur alami menuju vitalitas pria secara menyeluruh. Siapa ingin tahu, makanan super apa lagi yang telah Anda masukkan ke dalam rutinitas Anda untuk meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Hai Canda Speaker, informasi ini bermanfaat. Silakan berlangganan kanal ini. Aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan episode mendatang. Dan bagikan pengetahuan ini dengan siapapun yang Anda rasa bermanfaat. Dia Marti saya telah bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju kesehatan ini. Sampai jumpa lagi dan ingatlah bahwa kesehatan Anda adalah harta terbesar Anda. Salam hangat Dr. Elena Castillo.